Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Buya. Ya, waalaikumsalam. Mas Chandra ya, dari Bekasi ya? Iya, Ya, silakan Mas Chandra, pertanyaannya apa Mas? ya. Semua hukum alam bisa terjadi karena adanya manusia baik untuk mengelola di dalamnya. Ya. Apa? Allah Subhanahu wa taala kata manusia cenderung lemah dan tempatnya Dosa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa belum manusia diciptakan mereka bisa maksiat? Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Chandra. Ya, jadi Baik. pertanyaannya Bu ya, kenapa Allah menciptakan manusia itu lemah dan penuh dosa gitu? Padahal Allah tahu bahwa sebelum manusia diciptakan kan manusia itu punya potensi untuk melakukan maksiat. Kenapa Allah menciptakan manusia sedemikian? Gitu, Bu. Silakan. Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah juga membekali. Yang tidak dibekali, Allah membekali akal. Dengan akalnya dia bisa memilah dan memilih. Dan Allah berikan hidayah, petunjuknya ini rambu-rambu. Kemudian Allah berikan juga kehendak di dalam dirinya. Makanya dengan kehendaknya, lalu kalau dia menggunakan akalnya, lalu dia patuh dengan petunjuk, dan itu dikehendaki oleh dirinya pasti. Karena kebaikan semua menghendaki. Cuman kadang setelah itu, dia dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga tidak ikut peraturan, maka terpeleset. Pada dasarnya, potensi untuk baik. Ya. Manusia adalah diberi oleh Allah kekuatan untuk baik. Namanya fitrah. Fitrah manusia mengajak kepada kebaikan. Hati kecil, menyeru kepada kebaikan. Ya. Cuma kadang kita itu menutupi fitrah kita dengan hawa nafsu. Maka di saat tertutup hawa nafsu sudah lupa. Padahal ngerti itu baik, tapi dia melanggar. Ya. Bahkan kalau kita bertanya kepada, mohon maaf, jika ada penjahat yang paling besar pun dia punya anak perempuan, jika ada yang meminang orang jahat seperti dia sama orang baik, pasti milih yang baik. Karena hati kecilnya tidak bisa. Maka kalau tiba-tiba ada manusia berbuat jahat karena dia tidak mau menggunakan akalnya, tidak menuruti fitrahnya, tidak mengikuti petunjuk, maka akhirnya dia salah jalan. Kan dilarang misalnya, itu haram, jangan kau makan, berbahaya untukmu di dunia dan di akhirat. Ya. Semua yang Allah berlakukan untuk kebaikan. Ya. Inilah yang harus kita. Kalau kita keluar dari ini menjadi tidak baik. Tadi yang katakan, Ya. menjadi tidak baik orang itu karena apa? Nggak patuh. Ya. Seperti itu. Jadi pilihan kembali lagi ada di tangan manusianya ya. Di saat orang tidak punya pilihan, maka nggak dosa dia. Misalnya orang tidur membunuh orang lain, nggak dosa dia. Ya. Karena nggak ada kemauan dalam dirinya. Ya. Orang gila nggak sholat tidak dosa. Jadi tidak serta-merta lalu diseksa. Allah beri dulu bekal, baru nanti setelah itu ditanya untuk apa Ya. kau gunakan itu akalmu. Kemudian dikasih rezeki oleh Allah, ditanya kenapa tidak bayar zakat. Yang fakir nggak ditanya, kan begitu? Iya, betul. itu. Ya, betul. Allah Maha Adil. Ya Allah, itulah diciptakan demikian dengan segala kekurangan kelebihannya, tapi Allah juga Maha Adil, mengerti apa yang diciptakannya dengan segala kelemahan. Yang dianjurkan adalah, disarankan dalam Al-Quran seperti Buya sampaikan tadi adalah manusia terus bisa menguasai hawa nafsunya supaya tidak dikuasai oleh hawa nafsu ya, gitu ya Bu. Dan ya? memang Allah beri hawa nafsu Ya. justru agar kita itu berlomba melawan hawa nafsu untuk naik pangkat. Baik. Malaikat tidak diberi hawa nafsu, pangkatnya begitu saja. Ya. Jadi malaikat awam itu ada. Dibanding manusia yang soleh kalah pangkatnya. Karena ada hawa nafsu, kok dia memerangi, maka setelah itu dia akan naik pangkat. Masya Maka hebat orang memerangi hawa nafsu. Masya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.